Hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui daya. Yang kedua, hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui benda. Yang ketiga, hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui indera. Cuma nanti detailnya indera ini ada 7. Yang keempat, hakikat perwujudan Tuhan melalui karya. Yang kelima, hakikat perwujudan Tuhan melalui hukum. Yang keenam, hakikat perwujudan Tuhan melalui rumus. Yang ketujuh, hakikat perwujudan Tuhan melalui makhluk. Jadi saya tidak membahas secara detail. Jadi ini saya bahas secara global. Nanti kalau pengen detailnya itu ada di kontes orang-orang beriman. Nah, di sana bisa dibahas secara detail, secara rinci. Tapi kalau sekarang ini saya cuma bahas 7 rumus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hakikat perwujudan Tuhan bersama Master Filosofi Ketua YKASI. Dengan niat ibadah, like, subscribe, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi berkah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua YKASI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang hakikat perwujudan Tuhan. Apa itu hakikat Tuhan? Menurut versi Ketua YKASI sebagai Master Filosofi. Silakan, Pak. Oke, sebelum kita membahas hakikat perwujudan Tuhan, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan, dan kepercayaan, semoga sehat dan tetap semangat dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Kita akan melanjutkan bahasan-bahasan. Sekarang kita akan membahas hakikat perwujudan Tuhan menurut versi Ketua YKASI. Jadi hakikat perwujudan Tuhan ini melalui rumus 7. Jadi kita bahas satu demi satu, cuman yang sifatnya masih global. Kalau untuk detailnya nanti ada waktu, ada saat-saat yang tepat. Jadi secara global, bagaimana cara mengetahui Tuhan itu berwujud supaya kita memiliki tingkat keyakinan kita itu bertambah dari yakin menuju ainul yakin.
Kalau masalah kehakul yakin itu nanti secara otomatis. Karena selama ini masyarakat tingkat keyakinannya terhadap Tuhan itu baru tahu keyakinan, belum sampai ke tingkat ainul yakin. Jadi baru tahu kebaikan tapi belum tahu kebenaran. Jadi kita akan menunjukkan 7 rumus hakikat perwujudan Tuhan. 1. Hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui daya. Yang kedua, hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui benda. Yang ketiga, hakikat perwujudan Tuhan dilihat melalui indera. Cuma nanti detailnya indera ini ada 7. Yang keempat, hakikat perwujudan Tuhan melalui karya. Yang kelima, hakikat perwujudan Tuhan melalui hukum. Yang keenam, hakikat perwujudan Tuhan melalui rumus. Yang ketujuh, hakikat perwujudan Tuhan melalui makhluk. Jadi saya tidak membahas secara detail, jadi ini saya bahas secara global. Nanti kalau pengen detailnya itu ada di kontes orang-orang beriman. Nah, di sana bisa dibahas secara detail, secara rinci. Tapi kalau sekarang ini saya cuma bahas 7 rumus saja. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tadi sudah disebutkan hakikat perwujudan Tuhan melalui 7 rumus. Sekarang kita ke fokus hakikat Tuhan itu sendiri menurut versi Ketua YKASI apa? Oke. Apa itu hakikat Tuhan? Tuhan itu udah pernah saya singgung, satu yang paling handal, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Sempurna, dan segala maha. Itulah Tuhan. Satu yang paling handal. Kira-kira hakikat Tuhan secara global menurut versi Ketua YKASI kayak begitu. Karena di masyarakat untuk membicarakan masalah tentang Tuhan ini sangat-sangat sifatnya sensitif. Bagaimana cara kita agar kita mengetahui, mengenal Tuhan yang menurut petunjuk di surat ataupun di ayat tertulis itu pun sudah dijelaskan. Menurut versi Ketua YKASI bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya masalah Tuhan itu hal yang wajib kita ketahui secara detail, secara dalam, bukan cuman hanya di lapisan yakin. Harus sampai ainul yakin, sampai hakul yakin. Petunjuk tertulisnya pun sebenarnya itu jelas. Tuhanmu lebih dekat daripada urat lehermu. Kan gak jauh Tuhan itu. Lebih dekat daripada urat leher. Ini petunjuk tertulis. Yang pertama,
Yang kedua pun masih ada. Kenalilah dirimu. Pasti kamu akan kenal Tuhanmu. Coba renungkan yang kedua ini. Seulang, kenalilah dirimu. Pasti kamu akan kenal Tuhanmu. Bahasa kenal ini harus kita kembangkan. Jangan cuman kita telan. Kita punya akal dan pikiran. Bagaimana cara mengembangkan petunjuk yang kedua tadi? Dari kenal harus mengenal. Gunakan akal dan pikiran. Tuhan itu dekat dengan kita. Setan juga dekat dengan kita. Dajjal pun sama. Jadi kita membicarakan hakikat perwujudan Tuhan itu sebenarnya wajib. Petunjuk yang tadi sudah jelas sekali. Tuhanmu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenalilah dirimu. Pasti kamu akan kenal Tuhanmu. Apa yang perlu diragukan untuk mengungkap perwujudan Tuhan? Yang penting belajarnya benar. Kira-kira kayak begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk mengenal Tuhan ini kan selama ini orang itu menggambarkannya susah. Tidak bisa lah Tuhan itu dilihat ataupun seperti apa gitu ya. Menurut pandangan ketua itu seperti apa sih Tuhan nggak bisa dilihat atau nggak bisa dikenal dalam arti secara awam itu? Oke, saya lanjutkan. Selama ini di kalangan umum melihat Tuhan itu menakutkan. Padahal kalau dari petunjuk wajib. Yang penting belajarnya benar. Yang bikin takut itu karena 7 indera aja belum tahu. Yang selama ini yang diketahui cuma 5 indera. Kalau ingin melihat hakikat perwujudan Tuhan harus paham dulu 7 indera itu. Ya 7 indera aja belum tahu ya wajar. Tapi kalau 7 indera itu dipahami dengan benar, saya yakin nggak ada persoalan. Di sini hakikat perwujudan Tuhan itu memakai rumus 7 yang kita sebutkan tadi. Dari daya, benda, indera, ini indera ada 7. Karya, rumus, hukum, makhluk. Saya kasih contoh. Bagaimana cara melihat Tuhan? Melalui benda. Adanya alam semesta dan jagat raya ini. Kalau melalui benda. Kalau melalui rumus, tidak bisa diserupakan oleh apapun. Tapi bisa menyerupai apapun. Melalui hukum sebab akibat, keadilan yang sempurna. 3 saya cuplik. Yang lainnya nanti akan saya bahas lebih rinci, lebih detail. Untuk PR aja dulu yang 4.
Baik. Selama ini Tuhan itu dibilang maha goib. Menurut versi ketua itu seperti apa Tuhan? Dibilang seperti itu. Jadi kalau masalah bicara goib nanti kita bahas khusus apa hakikat goib. Nanti ada bahasan khusus supaya lebih agak rinci supaya mudah dipahami itu. Jadi masalah goib ini sebenarnya memang perlu pembahasan khusus. Nanti akan kita bahas tersendiri. Sebenarnya masalah goib ini memang ya masih salah kaprah di dalam pemahaman umat. Tuhan dianggap goib. Ini dosa besar. Nyatanya kita ini hanya pinjaman sak debu aja tidak ada. Ini pinjaman nyatanya Tuhan adanya kita ini. Kalau Tuhan kita bilang goib, alangkah dosanya kita. Sangat-sangat berdosa. Kitalah yang goib, yang dulu itu tidak ada. Diadakan ini karena pinjaman perwujudan Tuhan. Kita bisa digoibkan lagi, bisa dihilangkan lagi. Jadi nanti akan kita bahas khusus masalah goib supaya lebih detail, supaya lebih agak rinci, supaya mudah dipahami. Oke? Baik. Nah, Tuhan ini kan lawan kata dari hantu. Nah, menurut versi ketua YKSI tentang makna hantu dan lawan kata Tuhan ini seperti apa? Jadi kalau kata-kata hantu, memang kita mengungkap misteri melalui bahasa kosakata. Hantu itu kan balikan dari kata-kata Tuhan. Jadi siapapun, nggak manusia, nggak bangsa jin, yang membuat kerusakan di muka bumi, itulah hantu yang menimbulkan ketakutan. Jadi yang membuat kerusakan juga yang membuat ketakutan di muka bumi ini, itulah hantu. Artinya musuh Tuhan. Nggak dari bangsa jin, nggak dari bangsa manusia. Jadi musuh Tuhan itu ya bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia, sesuai dengan petunjuknya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku di muka bumi ini. Setan itu sama, terdiri dari unsur jin dan unsur manusia. Terjadi persekutuan antara manusia dengan jin, membuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah yang disebut setan. Benih-benih setan itu ya kalau dibahas melalui bahasa kosakata, set itu keset, artinya malas. Manusia yang malas terjebak oleh kenikmatan semu karena kebodohan tidak melawan, yang akhirnya menjadi karakter, menjadi manusia-manusia yang tidak berpotensi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ada yang lain? Baik, saya kira cukup dulu untuk pembahasan masalah ini. Nanti kita lanjutkan kembali yang lebih detail mengenai pembahasan masalah hakikat perwujudan Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.